Selama hampir 3 dekade sejak 1976, konflik vertikal antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM telah merenggut lebih dari 15 jiwa. Upaya militer dan gencatan senjata konvensional berulang kali menemui jalan buntu. Kasus ini urgent dianalisis karena perdamaian akhirnya tercapai pada tahun 2005 bukan lewat jalur kaku, melainkan melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen non-negara. Untuk menganalisis kasus ini, kami menggunakan teori multi-track diplomasi oleh Louis Diamond dan juga John W. McDonnell. Teori ini menjelaskan bahwa perdamaian tidak dibangun oleh satu pihak saja, tapi oleh banyak pihak yang bekerja secara bersamaan. Dalam kasus MOU Helsinki, keberhasilan bukan hanya karena diplomasi resmi pemerintah atau track 1. Keberhasilan ini terjadi karena adanya kerjasama antara berbagai pihak melalui jalur diplomasi yang saling mendukung. Singkatnya, perdamaian tercipta karena semua pihak bergerak bersama sebagai satu sistem yang saling terhubung. Pertama, mari kita melihat pergerakan pada track pertama atau jalur pemerintahan. Jalur ini mengalami reposisi strategis pasca pemilu tahun 2004 di Indonesia. Kehadiran duet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala membawa angin segar berupa pendekatan yang lebih jauh, dialogis dan persuasif. Pendekatan ini menggantikan pendekatan militer tingkat murni yang sempat buntu di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di sisi lain, dinamika internal kubu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM juga mengalami pergeseran penting. Kepemimpinan GAM yang berasal dari Swedia mulai melunak. Mereka bersedia menurunkan ego politiknya dari yang semula bersikeras untuk menuntut atas kemerdekaan penuh Aceh menjadi kompromi politik berupa otonomi khusus atau self-government dalam bingkai NKRI. Namun teman-teman, perubahan sikap dari kedua aktor pada track pertama ini tidak akan pernah mencapai titik temu tanpa adanya dorongan dari track kedua, yaitu jalur non-pemerintahan atau profesional. Nah, disinilah peran krusial dari krisis manajemen inisiatif atau CMI, sebuah organisasi non-pemerintahan asal Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Martti Ahtisaari. Sebagai aktor informal, CMI berhasil memposisikan dirinya sebagai mediator yang sangat netral dan terpercaya. Mengapa track 2 ini berhasil? Karena sebagai lembaga non-negara, CMI dinilai mampu menjembatani kebutuhan komunikasi antara pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka tanpa menimbulkan komplikasi politik internasional yang kaku. CMI berfokus menciptakan ruang dialog yang setara, rahasia, dan berfokus pada solusi-solusi praktis, sehingga kedua belah pihak merasa saling aman untuk membuka diri. Sinergi antara track 1 dan 2 yang menjadi fondasi kokoh yang menyebabkan fleksibilitas dari diplomasi informal CMI berhasil mengantarkan para pengambil keputusan formal yang duduk bersama di Helsinki untuk merumuskan draft perdamaian yang selama 30 tahun mustahil untuk dicapai. Dari aspek finansial, track 3 bisnis bergerak karena lumpuhnya objek vital seperti ladang gas ExxonMobil. Kerugian ekonomi mendesak kepastian keamanan, namun katalis utamanya adalah bencana tsunami 2004 yang membuka pintu bagi track 8 atau funding. Kehadiran masif lembaga donor internasional Bank Dunia memaksa terjadinya gencatan senjata kemanusiaan. Dana rekonstruksi pasca bencana kemudian diintegrasikan menjadi dana reintegrasi ekonomi bagi mantan kombatan GAM. Di akar rumput atau track 4, netizen bergerak melalui aksi damai massal seperti SIRA, yaitu Central Referendum of Aceh. Gerakan ini diperkuat oleh Research, Training, dan Education melalui akademisi Universitas Syekh Kuala dan YIN Araniri. Yang mereka itu aktif memberikan rekomendasi kebijakan serta edukasi resolusi konflik yang berbasis non-kekerasan. Aspirasi ini kemudian diaplikasikan oleh aktivisme seperti Koalisi S dan NGO HAM dan juga Flower Aceh yang tetap mendokumentasikan perlindungan HAM
pelanggaran HAM serta melindungi korbannya. Aktivis mereka ini memastikan bahwasannya keadilan tetap masuk dalam agenda perundingan. Selanjutnya, religion adalah peran sentral di mana ulama dan tokoh adat memberikan legitimasi moral bahwasannya perdamaian adalah bagian dari syariat Islam yang dalam bentuk menjaga dan menenangkan ketegangan konflik dalam warga. Terakhir pada track 9, Media and Information, RAM Indonesia menerapkan peace journalism di mana mereka mereduksi provokasi dan juga mengabarkan perundingan secara optimis dan juga mengabarkan dan membangun opini bahwa GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus kita rangkul bersama-sama. Secara objektif, MOU Helsinki tidak luput dari kritik. Sebagian faksi militer saat itu menilai bahwasannya pemerintah terlalu banyak memberi konsesi politik lokal kepada GAM. Sebaliknya, mantan kombatan merasa pemenuhan hak ekonomi lewat KKR itu berjalan dengan lamban. Namun, disinilah esensi multitrack diplomasi kasus Aceh membuktikan perdamaian tidak linear. Kegagalan salah satu track akan meruntuhkan seluruh struktur kesuksesan dicapai karena semua jalur saling mengunci dan melengkapi. Kesimpulannya, resolusi konflik Aceh adalah manifestasi nyata dari keberhasilan dalam multitrack diplomasi. Lesson learn bagi kita sebagai mahasiswa HI adalah bahwa penyelesaian konflik kontemporer itu tidak hanya lagi bersifat negara sentris atau state sentris. Kolaborasi aktor non-negara telah mempersiapkan ekonomi, budaya, dan keterlibatan internasional adalah menjadi salah satu pilar utama dalam penyembuhan luka konflik. Sekian dari analisis kami, terima kasih dan salam diplomasi.